jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20, maka di situ kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu membagi manusia kepada 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang muttaqin. Jadi kalau Al-Quran itu membagi klasifikasi, dia langsung ambil atas. Ya, dia nggak bicara orang beriman, dia nggak bicara orang Islam, tapi dia langsung ambil yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu diambil adalah muttaqin. Nanti di dalam muttaqin itu baru ada unsur iman. Jadi begitu cara Al-Quran membagi klasifikasi manusia. Makanya kenapa kita tidak boleh berada di zona nyaman dengan menganggap bahwa kita sudah berada pada posisi yang tepat. Belum, kita harus terus moving, terus bergerak sampai kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu al-muttaqin. Kenapa disebut zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dikunci sama Allah. Jadi orang-orang yang banyak orang bisa membaca Al-Quran, melantunkannya, bisa memahaminya, mempelajarinya. Tapi apakah dia akan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Nah, itu persoalan lain. Ya. Jadi nggak usah terpukau dengan bacaan orang yang hebat, ceramah orang yang hebat, ya. Tapi terpukaulah dengan kelakuan orang yang hebat. Nah, kelakuannya itu adalah orang-orang yang muttaqin. Lalu kemudian perinciannya gamblang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu fondasinya. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Ya. Kita mengartikan iman itu percaya, tapi sebenarnya itu tidak cukup. Ya. Karena iblis juga percaya. Dibandingkan dengan kita, mungkin kepercayaan iblis lebih nyata karena dia pernah berdialog dengan Tuhan. Tapi yu'minu di situ adalah artinya orang-orang yang bahasa Indonesia susah untuk menerjemahkan yu'minu itu. Trust, percaya total terhadap yang gaib. Nah, itu yang membedakan antara orang yang tidak bertakwa dengan orang yang bertakwa. Posisi penting gitu ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa tahu dia, sadar dia bahwa dia selalu diawasi oleh yang gaib. Itu Allah dan bersama dengan pasukannya. Makanya kenapa persyaratan pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Iman itu artinya percaya dalam pengertian totalitasnya itu. Dia percaya, dia diawasi, oleh karena itu kelakuannya mencerminkan dia sebagai orang yang beriman. Jadi orang bertakwa itu cerminan adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Makanya kenapa orang beriman itu way of thinkingnya, cara berpikirnya berbeda dari yang lain. Dia kalau menatap dunia ini nggak dilihatnya tembok ini gitu.
Nggak dilihatnya apa yang terjadi secara nyata, tapi yang dilihatnya adalah siapa di balik peristiwa itu. Makanya kenapa orang beriman itu nggak pernah ngeluh, ya, tidak pernah kecewa, tidak pernah frustasi. Kenapa? Karena dia yu'minuna bil ghaibi. Bagi dia semua yang terjadi di dunia ini adalah by design. Ada yang mengendalikannya. Makanya kenapa orang beriman itu nggak pernah bunuh diri, ya, nggak pernah kecewa, nggak pernah sakit hati. Makanya kenapa disebutkan nanti orang beriman itu terlihat dari wajahnya. Nah, itu dia. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, bekas sujud. Bekas sujud itu maksudnya refleksi wajahnya itu terlihat keren gitu, cerah, ya, nggak pernah mendung dia, apalagi gelap. Tahu gelap, nggak bisa gitu. Orang beriman itu semuanya positive thinking dia, apapun yang terjadi. Saya selalu bisa menggambarkan dengan bahasa yang sederhana. Puncak dari keimanan itu kira-kira begini. Orang sering bilang sabar itu belum rezeki Anda. Nah, itu selalu bilang gitu. Kalau orang bertakwa, dia tidak akan pernah bilang seperti itu. Dia sudah sampai pada makom, dia mengatakan bahkan ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia sebut itu adalah rezeki dari Allah. Sanggup? Ya. Karena orang selalu merasa rezeki itu sesuatu yang dia peroleh. Mereka tidak sadar, belum punya kemampuan, kapasitas bahwa tidak mendapatkan sesuatu itu juga adalah rezeki. Bisa itu, ibu-ibu, bapak merasakannya. Ya. Begitu cara Allah. Kalau Allah berinteraksi dengan orang beriman, ya, kita mencari sesuatu, gak dikasihnya. Walaupun kadang-kadang sudah masuk, hampir kita gigit, ya, bisa lepas dia. Itu karena dia percaya bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dan sesuatu yang dia tidak dapatkan. Makanya wajahnya biasa aja, optimis saja, berterima kasih terus dia. Sesuai dengan kaji kita yang dahulu, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap semua situasi. Jangan memuji Allah hanya karena kita mendapatkan sesuatu. Begitu kita nggak mendapatkan sesuatu, kita merasa Allah nggak sayang sama kita. Ini level orang yang bertakwa itu. Kayak disebut yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang tak terlihat. Karena orang-orang beragama biasa, mereka selalu beragama itu yang dilihat dengan matanya, pakai mata mereka. Kemarin saya katakan ilustrasinya itu, mereka buat patung. Kenapa mereka buat patung? Karena mereka tidak bisa beriman dengan yang tak terlihat. Maka mereka harus buat patung. Kalau perlu dari emas, mewah. Jadi kalau orang beragama itu karena kemewahan, membangun masjid gede-gede, cantik-cantik, ya kan? Cantik kurang cantik, itu dia nggak paham. Kalau nanti pergi haji atau pergi umroh, coba lihat Baitullah itu. Baitullah ya, jangan Masjidil Haramnya, Baitullahnya. Saking jeleknya itu bangunan, sampai raja Arab Saudi itu membungkusnya dengan kain, dan kainnya minta ampun mahalnya. Padahal Allah nggak butuh itu. Allah ingin menunjukkan sama kita rumahnya yang sederhana itu, tapi pengunjungnya jutaan. Jangan kayak kita bangun masjid gede kurang gede, cantik kurang cantik, satu saf aja nggak dapat. Kayak gitu. Nah, itu karena kita
mulai tertular cara beragamanya, selalu menganggap pakai mata kasar. Kita kagumi bangunan indah, cantik itu. Padahal itu tipikalnya orang-orang. Ya kalau Anda pergi ngelihat ke daerah-daerah yang kuil, kan kuil itu cantik, bisa kurang besar. Patungnya juga bagus-bagus. Yang disenangkan itu adalah mata. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia sudah tembus ini. Yang ditembusnya adalah kegaiban itu. Dia beriman dengan yang gaib. Ya. Nah, kemudian wa yuqimuna sholata. Mereka menegakkan sholat. Perhatikan bahasa Tuhan itu. Mereka menegakkan sholat, bukan dia, bukan kamu, tapi mereka. Kan aneh itu kan? Allah bicara sama kita tapi menggunakan kata ganti orang ketiga yang jamak. Ya. Mereka Allah bilang ini tanda-tanda orang bertakwa. Seolah-olah kita nggak masuk level itu, karena Allah bicara tentang mereka. Apa? Itu saking beratnya itu. Ya. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan yang gaib, yang tak terlihat. Mereka, Allah bilang. Itulah menunjukkan bahwa untuk masuk ke level itu agak berat. Enggak bisa pakai melenggang aja gitu ya. Butuh kekuatan tersendiri, energi yang besar. Wa yuqimuna sholata. Mereka menegakkan sholat. Jadi mereka menegakkan sholat. Bukan kamu atau dia menegakkan sholat. Allah enggak terlalu tertarik dengan orang yang sendirian soleh, sendirian baik, sendirian ke masjid. Ngapain? Gitu. Kamu harus ramai-ramai. Karena Allah pakai kata mereka menegakkan sholat. Makanya Bapak Ibu harus berusaha membuat masjid itu penuh, ramai. Karena kita nggak bisa masuk surga sendirian. Bilang sama tetangga-tetangga semuanya gitu. Nggak bisa, tertahan kita nanti. Ya. Karena harus mereka menegakkan sholat. Ya, jadi kalau kita menggambarkan sholat itu apa terlalu panjang, itu kajian fikih nanti. Yang penting sholat aja. Jangan pernah berpikir atau mencari bagaimana cara sholat Rasulullah itu. Anda nggak akan pernah ketemu. Ya. Jadi apa yang Anda pelajari ya itu aja lah, kerjakan. Nggak usah macam-macam lah. Harus ini sholat sunnah Rasul, ini sholat sunnah Nabi. Nggak ketemu, Pak. Itu maka sebabnya orang Islam itu disuruh pergi ke Mekah, umroh minimal, walaupun karena haji keterlaluan namanya, supaya Anda ngelihat nanti orang sholat Allahu Akbar gitu. Ya. Jangan Anda tegur. Nanti ada sami Allahu liman hamidah, dia bersedekah, macam-macam lah. Yang sama itu paling kita menghadap ke Ka'bah semua. Menghadap kiblat. Nah, itu sama kita semua. Jadi apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an itulah kita seragam. Ruku, sujud, berdiri, ya, berwudu juga gitu. Tapi kalau yang lain-lain kita beda-beda ya nggak apa-apa. Karena Allah nggak ngelihat itu, Allah yang lihat adalah hati kita. Ya kenapa kita itu bersama-sama berbeda nggak masalah itu. Ya. Ada orang yang sholat pakai kunut,
ya pakai kunut dia. Ada yang nggak pakai, ya nggak pakai. Karena kalau nanti ini dikasih bobot hukum, sering kalau orang bertanya sama saya, apa hukumnya? Saya nggak suka jawab itu. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu, saya tengok jemaah-jemaah yang ustadznya itu agak saklek gitu ya, merasa dirinya ajaran dia paling benar. Nanti ketika mereka naik haji, mereka pusing sendiri. Misalnya yang turun di Madinah dia arba'in itu sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Nah di Masjid Nabawi itu orang nggak pernah kunut subuh. Iya. Kemudian nggak pernah baca Bismillah. Kalau Pak Imam tadi masih coba disirkannya. Kalau di sana Anda nggak pernah ketemu dengan kata Bismillah itu. Nah kalau saja ini selama ngaji dianggap sebagai sesuatu yang membuat sholat orang cacat, kan bahaya. Nampak kan? Kalau ada orang Anda tidak kunut, nggak mau jadi, nggak mau Anda ikut jadi makmum. Nah, 40 waktu di Madinah Anda nggak pernah ketemu, apalagi ke Mekah. Di Mekah imamnya juga nggak pernah baca Bismillah, tidak pernah baca Bismillah. Apakah dia sir atau jahar ya? Jahar jelas tidak, sir juga nggak pernah dengar, desanya juga nggak ada. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Jemaah-jemaah kita itu bingung dia. Kenapa bingung? Karena ustadznya ngajarin kalau nggak kunut nggak sah sholat, kan? Padahal rukun sholat nggak ada kunut. Kenapa itu? Cara berpikirnya udah salah. Kan mana ada rukun sholat berapa? 13. Nggak ada kunut kan? Terus kenapa dibilang nggak sah sholat subuhnya? Hanya karena gara-gara pendapat aja. Nah, yang ironinya itu mereka akhirnya subuhnya bikin sendiri di hotel. Coba bayangkan itu. Itu, iya. Makanya nggak boleh kita terlalu fanatik dengan apa yang kita amalkan. Kalau kita masuk ke masjid, ya kita ikuti imamnya. Karena sholat berjemaah itu lebih afdol dari sholat sendirian 27 derajat. Nggak dihitung lagi tuh soal apakah macam-macam, mau kunut, mau nggak kunut, mau bismillah jahar, mau nggak, ya nggak masalah. Maka konteksnya wa yuqimuna sholata, mereka menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini yang selalu saya kutak-katik ini. Ya, habis sholat Anda nggak bisa melenggang aja menganggap semua persoalan sudah selesai. Ya sebenarnya nggak salah jemaah juga sih, ustadz aja yang kalau ceramah berlebihan. Ya, kalau sholat kita sudah bagus, semua jadi beres. Nanti dulu bos, nggak ada kayak gitu ayatnya. Nah, sholat itu harus dibarengi dengan infak. Itu lengket itu. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah nggak bicara berapanya di situ. Saya miskin Ustaz, nggak bisa, nggak ada kayak gitu. Kalau orang kaya bayar zakat, tapi kalau orang nggak kaya bayar apa? Infak. Itu dia. Nggak ada pengecualian dari Tuhan kecuali orang miskin. Jadi kalau ada orang bilang orang bertakwa itu orang miskin bisa bertakwa, kena di sini dia. Nggak bisa. Orang bertakwa itu harus sanggup berinfak. Masa Anda nggak punya rezeki, Allah hitung berapa rezeki yang nggak ada tuh terserah. Yang penting
habis sholat harus infak. Itu yang membuat teori-teori yang diceramahkan ustadz-ustadz milenial itu yang memuji-muji orang miskin itu jadi salah. Sekarang kan banyak ceramah kayak gitu, ngajak orang beribadah aja, jauhi dunia, karena dunia bisa membuat orang masuk neraka. Ya salah. Anda kalau habis sholat berzikir ya, habis itu nggak ada apa-apanya ya nggak bisa lah. Makanya tanya dulu, infak Anda satu hari berapa? Kan itu ayatnya, bukan saya yang bilang. Ya. Jadi orang Islam itu nggak punya kamus jadi orang miskin. Orang Islam itu harus selalu berinfak. Nah, 3 pilar inilah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terakhir itu percaya kepada akhirat. Kenapa Allah kasih ujungnya akhirat? Ini dia penting. Itu karena orang sekarang sedang dicuci otaknya sama media massa supaya tidak takut dengan akhirat. Malah sudah berani mesan neraka, membookingnya. Ya, nerakamu yang nerakaku ya bukan urusanmu gitu kan. Kami di neraka bisa senang-senang kok, rame-rame, banyak artis di dalamnya kan. Itulah sekarang itu, neraka sudah dimain-mainkan sama mereka. Ya. Dia nggak tahu kalau Anda baca Quran tentang neraka, ampun deh. Ya. Jadi gambaran neraka di dalam Al-Quran itu dengan gambaran neraka di ceramah Ustadz nggak nyambung. Makanya kenapa orang sekarang nggak takut dengan neraka? Karena semuanya cerita tentang surga. Berarti kan harus isi ceramah itu. Orang Islam itu semuanya pasti masuk surga. Itu selalu itu. Meskipun masuk neraka dulu. Cuma dia nggak gambarkan. Ente pikir enak di neraka apa? Bacalah Quran, surat Yasin itu baca. Rontok itu semua, daging-daging gitu ya. Habis rontok dibalikkan lagi. Serem lah. Jangan pernah bercita-cita masuk neraka dulu. Itu orang gila itu saya bilang. Ya, kalau ada ustadz yang ceramah, ustadznya juga gila. Cocok jadi ustadz itu kalau bilang umat Islamnya masuk neraka dulu. Karena nggak ada juga penjelasannya gitu kan. Kalau kita kan selalu waqina azabannar. Itu doa kita loh. Kenapa bukan wadkhilnal jannata? Masukkanlah kami ke dalam surga. Enggak, doanya yang sangat populer itu adalah waqina azabannar. Itulah menunjukkan bahwa tugas kita utama di dunia ini adalah menghindari neraka. Soal urusan masuk surga itu urusan Allah. Tugas kita jangan cepat dari calon penghuni neraka. Makanya jauhilah dosa-dosa besar. Jangan main-main dengan dosa besar. Nah, dosa besar itu yang mengantar kita ke neraka. Apa aja dosa besar itu? Kita kaji lah. Ada bilang syirik, ya, zina, ya, mencuri, membunuh. Dosa besar yang bisa mengantar orang ke neraka. Ini kenapa ayat ini bicara tentang tanda-tanda orang bertakwa itu. Yang terakhir itu adalah
dengan hari akhirat bukan beriman lagi, yukinun, yakin. Yakin. Kenapa nggak bilang beriman? Sedangkan sama Allah aja yu'minuna bil ghaibi. Dengan Alkitab, Al-Qur'an, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tapi ketika bicara tentang akhirat, wabil akhirati hum, tekan lagi tuh, wabil akhirati, dan dengan akhirat hum, mereka itu yukinun, yakin betul dia. Itu yang dijaga Allah sama kita, ya. Jadi orang beriman itu betul-betul perhitungannya akhirat. Nah kalau akhirat perhitungannya, bobot hitungannya itu adalah neraka, bukan surga. Karena orang kayak kita ini masuk surga berat. Walaupun nanti ada yang bilang masuk neraka itu mahal, masuk surga itu murah. Nah, itu orang nggak ngerti dia. Itu yang populer di medsos. Masuk neraka itu gampang, nggak usah sholat aja udah selesai. Nggak mesti pergi dugem kemana, nggak mesti minum, nggak mesti apa. Itu hanya memperdalam nerakanya aja. Kalau anda mau masuk neraka nggak usah sholat, ya udah masuk neraka lah itu. Doing nothing namanya. Tapi kalau masuk surga, udah sholat pernah Pak? Belum tentu masuk surga. Ya kan? Nah, itu aja dah. Udah kita sholat, disuruh lagi infak. Nanti infaknya diteliti lagi, infaknya berasal dari mana? Karena banyak orang suka berinfak tapi suka juga nipu kan. Iya. Cari uangnya nggak jelas, semua uang setan tidur pun diembat sama dia. Nanti dia dermawan, ya nggak bisa juga. Jadi berat masuk surga, ya jelas dong. Karena itu yang kita usahakan itu adalah jangan sampai masuk neraka. Wa qina azabannar. Itu cara kita nahan diri untuk tidak berbuat dosa. Karena kalau kita buat dosa pasti kena kita. Tapi kalau kita berbuat amal masih dihitung lagi. Banyak persyaratannya itu. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Allah sebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Nah, perhatikan kalau kita main matematikanya, ketika Allah bicara tentang orang bertakwa, dia bicara pakai 5 ayat. Ya, nampak kan? Ibu-ibu kalau mau buka gadgetnya lihat itu. Dari alif lam mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu muflih. Jadi orang yang muflih itu adalah orang bertakwa tadi. Nah, itu Allah Al-Qur'an bicara sepanjang itu dia menjelaskan tentang orang bertakwa. Tapi ketika dia bicara tentang orang kafir, Al-Quran hanya menggunakan 2 ayat aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim khatamallahu 'ala qulubihim. Itu aja 2. Kenapa Allah bicara semua 2? Itu karena enggak perlu dibicarakan orang kafir itu. Ya. Sawa'un 'alaihim, mau Anda teriakin apapun mereka nggak dengar, cuek aja deh. Ini juga orang kafir. Kayak nggak usah sibuk-sibuk ngurusin orang kafir. Kafaru, orang yang ingkar, nggak dengar deh itu. Kayak binatang ternak aja orang itu, dipanggil juga taunya lari aja. Lari aja dia.
Makanya Allah cuma bicara dua aja. Sudah di alladzina kafaru sawaun alaihim, sama aja kau kasih peringatan enggak kau kasih peringatan. Memang begitulah kelakuan orang itu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah apa? Mencap, menstempel hatinya. Nah, mereka itu masuk mendapatkan apa? Azab yang sangat besar. Azim, azabun azim, azab yang besar. Nah, kalau sudah lima tentang orang bertakwa, 2 tentang orang kafir, sisanya ada 13. Tuh, ayatnya itu kan seperti itu. Kita bicarakan Al-Baqarah 1 sampai 20. Itu bicara tipikal manusia. Nah, yang 13 ini siapa? Ulama bilang itu orang munafik, tapi di Quran enggak dibilang kata munafiknya. Di Al-Quran disebut saja wa minan nas. Wa minan nasi, kebanyakan manusia. Itu dia. Ya. Ulama kita bilang itu kelompok orang munafik. Allah nggak kasih stempel itu dia. Kenapa? Karena orang munafik ini nggak bisa distempel. Ya, nampak kan? Kalau orang bertakwa ada stempelnya, orang kafir ada stempelnya. Giliran orang munafik, Allah hanya bilang wa minan nasi. Di antara kebanyakan manusia itu, itu dia. May yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini orang nggak bisa distempel. Kenapa nggak bisa distempel? Karena dia kadang-kadang ada di antara orang beriman. Mereka mengaku orang beriman. Oh iya. Nanti ada ayatnya, ada surahnya, surah Al-Munafikun. Panjang itu kriterianya. Hanya kemudian sayangnya kita itu kan terlalu fokus pada hadis. Jadi seolah-olah tanda orang munafik itu ada 3. Keliru bos bilang. Enggak 3 tanda orang munafik itu. Baca tuh Al-Baqarah ayat itu. Surah berapa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Sampai terakhir sampai 20. Jadi ada 13. Ada 13 tanda orang munafik. Iya. Mau tambah lagi? Tambah lagi surah Al-Munafikun. Kenapa begitu hebat? Untuk menjelaskan orang bertakwa, Al-Quran hanya pakai 5 ayat. Di sini ya, di awal. Orang kafir 2 ayat. Orang yang enggak jelas itu 13 ayatnya. Menjelaskan rincinya itu loh. Nanti pulang ke rumah coba lihat. Jangan-jangan awak pula masuk ke situ ya. Orang beriman itu pura-pura beriman dia. Kalau ada untungnya dia ngaku jamaah masjid. Gampang nandainya itu. Waktu kurban tengoklah. Ramai enggak masjid? Terus selama ini kemana aja ente bos? Kenapa begitu waktu kurban Anda rajin mengasah golok tajam, terus datang ke masjid, motong kurban orang lagi, nggak bawa kurban sendiri dia. Kalau bawa kurban sendiri masih enak kan? Ini bawa potong kurban orang, pulang bawa daging. Dari situ kan gitu, banyaklah tanda-tandanya. Gila dapat musibah baru sibuk cari orang masjid. Ada yang meninggal di rumahnya. Selama ini cuek aja, mau apa terjadi di masjid ya peduli amat kata dia. Jadi makanya kenapa di sini kita perhatikan kriterianya luar biasa itu, panjang. Ya. Nanti Ibu kalau saya jelaskan nggak pas lah itu nanti, panjang kali 13. Hanya yang mau kita lihat adalah kalau kita main hitung-hitungannya itu
kalau kita tarik ke alam nyata, makanya kenapa ini hitungannya ya, ini tafsir aplikasinya. Kalau kita mau main matematika, 20 tadi kan ayatnya kan? Ayatnya ada 20. 5 untuk orang bertakwa, 2 untuk orang kafir, 13 untuk orang yang enggak jelas ini. Orang munafik katanya. Tapi karena di sini enggak disebutkan munafik, kita bilang aja orang enggak jelas itu. Enggak jelas orangnya. Kadang di sini, kadang di sana. Di mana untungnya jelas dia. Nah, itu model orang kayak gitu. Nah, itu makanya kalau kita perhatikan umat Islam itu kalau bertarung dalam pemilihan apapun susah menangnya. Apa itu? Karena dia 5 orang bertakwa, orang yang baik itu, 2 orang kafir. Kalau menghadapi orang kafir kita mudah menang kita. Ya, 5 lawan 2 kan masih menang kita. Ya. Tapi begitu orang yang enggak jelas ini gabung sama orang kafir. Itu yang bikin kita setengah mati menghadapinya. Makanya kenapa umat Islam itu secara politik susah bangkit. Karena memang tujuan demokrasi itu kan one man one vote, ya betul. 1 orang 1 suara. Makanya kenapa kita susah dapat pemimpin yang baik, karena orang-orang munafik itu bergabung dengan orang kafir. Tinggallah kita 5, mereka 13 tambah 2 jadi 15 ngelawan 5. Apa enggak terlantang terungkup? Dihitunglah suara kan, kalah. Dan itu orang-orang kafir itu tahu cara mengalahkan orang Islam itu memang pakai voting. Itu mereka tahu. Bukan mereka enggak tahu, sadar. Makanya kenapa dunia Islam itu dimasuki oleh, saya enggak bilang demokrasi, bukan demokrasi. Dimasukkan ke dalam diri orang Islam itu adalah pemilihan langsung. Karena hanya dengan pemilihan langsung lah orang-orang baik itu bisa dikalahkan. Hanya dengan melewati gedung parlemen lah syariah Islam itu bisa dikalahkan. Makanya kenapa sangat penting bagi umat Islam untuk menyadari mulai dari sekarang, stoplah, jangan pilih parpol yang isinya gabungan antara orang yang 2 tadi. 2 tambah 13 jadi 15. Karena kalau parlemen kita masih seperti itu isinya, ya udah jangan ceritalah. Kita mau punya presiden yang bagus itu tergantung parpol yang kita pilih. Apa yang parpol yang kita pilih? Ya boleh sembarangan, nggak boleh. Jangan merasa pilih orangnya aja, penting kan dia orang Islam, nanti dulu bos bilang. Kalau dalam politik kita nggak bicara orang Islamnya, yang kita bicarakan adalah partainya. Masuk kelompok mana yang 3 itu? Apakah masuk partai yang muttaqin atau partai yang nomor 2 atau partai nomor 3 atau gabungan antara itu? Koalisi itu saja. Itu makna koalisi itu. Nah, itu kalau kita bicara matematikanya.
sampai 20. Ya. Nah, itu makanya ke depan tolonglah diperbaiki, karena masa depan umat Islam itu tergantung pada hasil pemilu. Nggak ada cerita lah, percayalah Bapak. Tidak ada, makanya kenapa HTI itu dibubarkan, karena mereka nggak main di daerah yang sah gitu loh. Kita harus main di daerah yang sah. Apa itu? Pertarungannya udah jelas, pemilu 5 tahun sekali. Jadi kalau kita politik, kalau Islam politik itu kalah terus, ya itu jawabannya karena formulanya kayak gitu. Ya harus sabar. Gak ada cerita radikalisme, gak ada cerita memberontak, gak ada. Sabarlah. Rebut, ya kan? Suara kita kasih kepada partai yang, soal apakah mereka berhasil, nggak ada masalah. Tugas kita orang Islam itu, orang beriman itu memilih partai yang bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu loh, itu aja. Ya. Kalau ditanya sama mereka, aku sudah pilih. Kalau hasilnya nggak bagus, bukan nggak urusan awak lagi. Itu kemana-mana saya ceramah kayak gitu, supaya orang Islam itu sadar apa yang saya ceramah ini nggak jalan juga di masyarakat. Nggak jalan. Kalau jalan hasilnya paling-paling lama lagi. Nggak jalan aja pun hasilnya lama lagi, apalagi kalau nggak jalan. Ini kan pertarungannya orang muttaqin, orang kafir, dan orang munafik. Jadi begitu kita selesai membaca Al-Fatihah, tadi sholat udah kan, kita kaji kan Al-Fatihah kita kan. Begitu kita cerita Al-Fatihah, langsung kita bicara Al-Baqarah 1 sampai 20. Itu hebatnya Quran itu. Cuma kita enggak berhenti aja di Al-Fatihah. Bolak-balik kerjanya ngirim Al-Fatihah aja. Pahala sana ila arwahi, ya kan? Abaina, macam-macam aja, itu aja kerjaan. Padahal jangan berhenti di situ. Setelah Anda bicara Al-Fatihah, kita akan bertarung dengan manusia-manusia itu. Makanya kalau di pasar Anda bertarung sama mereka. Itu maka saya bilang itu orang Islam itu harus hebat di pasar. Harus kompak sama. Kalau yu'minuna bil ghaibi jamaah, kalau Anda berjamaah di dalam masjid sholat, maka Anda harus juga berjamaah di pasar. Karena mereka berjamaah di pasar. Maka kita setengah mati ngadepin mereka. Di kantor juga gitu. Di politik kita juga harus berjamaah. Itu gunanya berjamaah itu, jangan hanya di masjid aja. Karena itu semua nanti mempengaruhi masa depan kita, atau masa depan anak-anak kita, masa depan cucu-cucu kita. Kita hari ini kan menerima imbas dari apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita dulu. Setiap pemilu nggak ada itu partai orang beriman itu yang dapat suara banyak. Perhatikan, buka di Google nanti hasil pemilu, lihat partai apa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. 5 besar aja kita susah. Nah, itu karena orang Islam itu nggak punya visi politik yang benar. Saya katanya, Ustaz kok bicara politik? Ya. Kan aneh. Bukan saya bicara politik, Quran bicara politik. Kalau kita bicara orang bertakwa, orang kafir, orang munafik, ini kita bicara apa sebenarnya? Ya. Kita bicara realita kehidupan sehari-hari. Itulah yang bakal kita hadapi. Gak cukup kita hanya sholat aja. Kita harus juga banyak berinfak. Kenapa kita harus banyak berinfak? Karena banyak orang Islam yang miskin, hatinya harus dibujuk. Supaya mereka kuat. Nah, itu bisa diarahkan kemana-mana. Oke, cukup ya.